troopers juga yang pengen nanya-nanya terkait dengan persahaman dan bisikan-bisikan maut dari waktunya beli saham. Jangan lupa nanti tanyanya di kolom question and answer ya, karena kita akan jawab satu persatu nanti ke Bro Gibran nih, karena Bro Gibran kayaknya udah banyak dapat bisikan-bisikan maut. Saham mana yang menarik untuk dibeli ya, dibeli atau dijual di akhir tahun 2022 ini, sama seperti tema kita pada malam hari ini. Salam dari Korea Utara. Buset dah. Ini cuan troopersnya dari Korea Utara. Oke, oke. Bro Gip, kita mulai dari makro dulu ya, makroekonomi dulu nih. Kan seperti yang tadi udah diinfo, waktunya beli saham mulai ketika pandemi, di mana kondisi makroekonomi pada saat itu sangat tidak diuntungkan. Kan sekarang ini kondisi makroekonomi kita sebenarnya udah jauh lebih baik lah ya. Pandemi udah mulai mereda, kita udah mulai merasakan recovery ekonomi gitu. Dan bahkan kemarin malam itu kondisi inflasi di Amerika Serikat udah mulai mereda ya, kondisi inflasi tingginya. Nah, ini dari Bro Gibb sendiri tanggapannya gimana nih kalau lihat kondisi makroekonomi kita masih mengancam nggak sih di akhir tahun? Ada peluang apa gitu? Kalau dari saya sendiri sih melihat ketika memang banyak banget berita resesi, terus juga ada ancaman resesi di 2023, saya tuh langsung, kita lihat dulu ya kondisi makroekonomi Mm-mm. Indonesia, mulai Mhm. dari spending, terus konsumsi domestiknya, trade balance-nya, investasinya, itu seperti apa. Tapi saya selalu buat apa data dari BPS, kalau kita melihat kan perjalanan ekonomi kita di kuartal per Mm-mm. kuartal 22 ini selalu cukup baik gitu, bahkan bisa saya katakan sangat-sangat kuat gitu ya menghadapi tantangan Mm-mm. Mhm. global, apalagi adanya perang Rusia Ukraina ini kan membuat harga komoditi sangat tinggi, utamanya harga minyak gitu kan. Walaupun kita terdampak, tapi di satu sisi karena fundamental ekonomi kita adalah konsumsi domestik, otomatis yang menjadi kuncinya juga adalah penentunya adalah fiskal kita. Bagaimana pemerintah Indonesia bisa membiayai untuk domestic consumption ini bisa terus berputar. Terus juga government spending yang harus didorong, trade balance kita Mm-mm. ekspor impor baik gitu. Apalagi data-data makronya terakhir kan ekonomi kita itu tumbuh Mm-mm. 5,2% di kuartal ketiga Ya. tahun ini. Nah, itu kan menjadi sebuah pertanda bahwa ekonomi kita itu mampu gitu ya menghadapi berbagai macam tantangan ekonomi global. Jadi, walaupun banyak banget sebelumnya isu resesi gitu, tapi kan kita lihat sudah mulai mereda gitu kan dengan Mm-mm. sentimen namanya adalah angka inflasi di Amerika Serikat yang 7,7% gitu ya waktu terakhir diumumkan. Ini kan membuat para pelaku pasar bahwa lebih optimistis memandang sampai dengan akhir tahun 2022 dan juga melihat 2023 itu menjadi momentum untuk indeks harga saham gabungan atau global market juga jauh lebih baik. Jadi, kalau saya sih selalu optimis memandang 2023 itu lebih better, walaupun kita harus tetap mewaspadai ya, karena kan kita nggak pernah tahu Mm-mm. apa yang terjadi ke depannya. Kalau saya sih selalu berpatokan sama apa yang dikatakan sama Liani gitu ya, APBN kita itu optimis dan juga waspada. Jadi ada optimisme di dalam. Uh-uh. Kita juga harus waspada gitu. Oke, oke, oke. Ini lucu nih komentarnya. Serokers butuh resesi. Ya elah. Kagak resesi juga bisa nyerok kali. Iya, iya, iya. Oke. Oke, oke. Berarti selain optimis harus waspada. Optimisnya kan udah mulai kelihatan nih ya dari data-data yang tadi udah disebutin oleh Gibran bahwa kemarin rilis pertumbuhan ekonomi kita ternyata di atas ekspektasi 5,72%, which is ini sangat baik. Kemudian angka IKK kita ya, indeks keyakinan konsumen kita juga tetap terjaga, optimis. Tapi yang harus diwaspadai ini apa Gip ya? Apakah harga komoditas yang menurun secara mendadak atau gimana gitu? Apa nih yang wajib kita waspadai ini Gip? Mungkin ketidakpastian yang Mm-mm. waspadai tentang kondisi global yang kita kan nggak pernah tahu apa yang bisa terjadi. Ujuk-ujuk misalnya terakhir Rusia sama Ukraina perang gitu kan, padahal kan nggak pernah Mm-mm. nggak ada Iya. mungkin tanda-tandanya ada tapi kecil, tapi ketika itu meledak itu kan sangat berdampak besar terhadap perekonomian global, utamanya harga komoditas Mhm. yang mendongkrak angka inflasi Amerika Serikat. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya memang harus
tetap diwaspadai bagi para pelaku pasar. Karena kan kita sebagai pelaku pasar kita selalu butuh kepastian kan, certainty. Kalau uncertainty kita selalu nggak suka karena kan abu-abu, Ya kita betul. nggak bisa view outlook-nya seperti apa ke depannya. Makanya Mhm. hal-hal yang apa ya, saya bilangnya yang tidak pasti itu yang harus menjadi kita harus waspadai dengan ya biasanya kalau mungkin berkaca dengan untuk masuk ke dalam pasar modal gitu atau untuk membeli satu saham ya kita harus benar-benar mengatur arus cash flow kita terus juga money management kita yang baik gitu jadi kita apapun yang terjadi di pasar modal kita udah siap gitu untuk menghadapinya. Mantap, mantap, mantap. Nah, ini ada yang komen waspada saat Ninju mulai sell. Nah, makanya harus nonton ya. Harus nonton IG Live malam ini gitu supaya nggak telat. Kalau telat nanti kena guyuran. Oh, enggak, bercanda ya, bercanda, bercanda. Karena kita bakal sama-sama cuan ya gitu ya. Jadi jangan lupa untuk follow juga Instagramnya Waktunya Beli Saham dan join juga ke community-nya Waktunya Beli Saham. Banyak banget bisikan-bisikan maut, beberapa sesungguhnya saya juga udah ikutin gitu ya dan sudah terasa. Jadi ini nggak abal-abal ya, cuan troopers. Oke, dari makroekonomi tadi, apa yang harus kita lihat dari sisi optimis sudah dijawab dan juga dari sisi pesimisnya seperti apa juga sudah dijawab ya, dan juga apa yang perlu kita waspadai juga ini sudah dijawab gitu oleh Gibran. Nah, kita beralih ke domestik nih, ke fokus ke kondisi domestik kita gitu, Gib. Nah, kalau kita lihat di domestik ini kan sepertinya kita fine-fine aja. Tapi kalau kita lihat misalnya penopang ekonomi kita itu kan kayak komoditi yang kayak gitu ya, harga-harga komoditi yang kemarin tinggi-tinggi itu kita lihat kok udah mulai turun pelan-pelan gitu ya, turun pelan-pelan dan lain sebagainya. Ada nggak sih view untuk komoditi gitu dari Gibran dan tim Waktunya Beli Saham? Karena saya yakin ini pasti dari Cuan Troopers banyak banget nih yang udah chip in di emiten-emiten komoditi, batu bara, minyak, yang kayak gitu-gitu ya. Kemarin soalnya kita lihat Medco, Medco itu terbang gitu ya, waktu kita call itu ternyata dia terbang beneran ya untuk Medco. Tapi kalau kita lihat dari sisi harga sahamnya untuk emiten-emiten batu bara dan minyak ini setelah terbang ini kok kayaknya mulai ngikutin gitu ya, ngikutin harga komoditas acuannya. Mungkin kalau kita lihat ya, Ko Daniel, kalau lihat harga komoditas kan memang sudah Mm-mm. mereda dengan tensi apa ya tensi Ukraina dan juga Rusia yang agak sedikit mereda, apalagi pemberitaannya gitu mulai mereda gitu. Terus juga angka Mm-mm. inflasi Dali di 7,7 kalau kita lihat data Mm-mm. itu membuat harga komoditas kembali ke titik Mhm. sepanjang tahun. Mungkin kalau kita masuk ke sektornya gitu ya, sektor Iya. mining batu sampai dengan akhir tahun 2022 ini, ya sampai dengan rilis laporan keuangan tahunan, jadi sampai dengan rilis laporan akhir tahunnya atau sepanjang tahun 2022 itu masih cukup menarik bagi orang-orang yang memang melihat view dari perusahaan emiten batu bara secara Mhm. fundamental, apalagi dengan pendapatan yang pasti gila-gilaan naiknya ya sepanjang tahun 2022 ini. Karena kalau laporan Mhm. di kuartalnya aja per kuartal itu udah mengalami peningkatan laba bersih juga yang sangat signifikan. Nah, pertanyaannya apakah masih menarik atau enggak? Nah, kalau saya melihat juga, terus kalau kita melihat bahwa yang waspadai juga sebenarnya potensi rotasi sektor gitu. Kalau memang Mmm. komoditas itu sudah cenderung melempem gitu ya, terus misalnya pelaku pasar atau investor-investor big money gitu melihat bahwa oh nampaknya ini sudah ada rotasi sektor, mungkin itu juga yang harus diwaspadai karena kan ya dengan penurunan harga komoditas utamanya batu bara juga yang sudah mulai turun ke titik-titik keseimbangannya walaupun permintaannya juga masih meningkat juga sampai dengan akhir tahun karena kan ada Mhm. Mhm. China terus juga beberapa negara-negara yang mungkin dengan krisis energi yang terjadi di negara mereka akan mengalihkan permintaan mereka gitu ya mencari batu bara utamanya dari Indonesia yang sebagai Mhm. negara besar juga batu bara. Tapi kalau untuk sektor batu bara mungkin yang harus diwaspadai adalah kalau ada sektor dengan kecenderungan penurunan harga komoditas batu bara. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya yang menarik juga yang
mungkin bisa diperhatikan ya kalau saya lihat juga adalah Mm-mm. kalau misalnya dengan masih sama-sama sektor mining, tapi ini masuknya ke nikel gitu ya. Karena kan kita tahu Mm-mm. bahwa adanya G20 di Bali ini benar-benar seperti hampir semua negara yang anggota G20, terus juga Mm-mm. pemerintah benar-benar mengendorse dalam artian penggunaan mobil listrik gitu kan, atau kendaraan Uh-uh. ada di sana. Otomatis ini tuh menjadi apa ya, bisa dikatakan seperti kode bahwa memang hampir semua pemerintah negara itu mengamini bahwa akan ada yaitu perpindahan yang selama ini kita menggunakan energi fosil menuju energi baru terbarukan atau menuju kendaraan listrik. Nah, ini juga yang harus dilihat gitu ya, karena kalau kita lihat itu kan pabrik Mm-mm. baterai itu banyak banget menjamur, otomatis juga yang salah satu yang mendukung gitu ya untuk industri EV gitu ya, atau electric vehicle, utamanya mungkin EV battery, adalah nikel sebagai salah satu bahan kebutuhannya gitu. Nah, kalau saya sih lebih melihat bahwa kalau memang ini terus berkembang, sustain dan terus membaik, otomatis ya sektor nikel ini atau pertambangan nikel ini menjadi yang cukup menjanjikan juga kalau kita lihatnya. Oke oke. Berarti view-nya ke depan emang nikel ini masih cukup positif gitu ya, dan sangat positif bahkan karena sepertinya dari G20 ini baru akan memulai untuk lebih menegaskan gitu ya ke depannya mau kayak gimana untuk energi baru terbarukan ini. Nah, menarik nih. Karena kan kita juga latar belakangnya kemarin dari jurnalisme ya gitu ya. Ada update apa nggak sih dari G20 terakhir nih dari teman-teman jurnalis gitu? Kalau yang saya lihat kan di G20 itu bakal banyak banget pembahasannya, utamanya soal, ya 3 poin utama yang salah satunya adalah energy transition gitu ya, bagaimana Mm-mm. transisi energi, walaupun banyak negara-negara yang mungkin, apalagi negara berkembang ya, kalau kita lihat, Iya. sebenarnya kayak, wah saya ini masih pakai energi fosil gitu ya, karena cost untuk, rata-rata sih mengatakan bahwa cost untuk misalnya berpindah gitu ya ke energi baru terbarukan agak lebih besar gitu. Tapi kan dengan adanya komitmen dari beberapa negara-negara maju untuk menutup atau menghentikan pembangunan pembangkit listrik tenaga uapnya, PLTU-nya, ini kan Mm-mm. membuat view-nya mungkin akan ada penurunan konsumsi dari batu bara, karena kan nggak ada lagi, kalau nggak Mm-mm. ada kan PLTU baru gitu ya, otomatis sektor turunannya juga akan mulai ditinggalkan. Nah, kalau memang kesepakatan di G20 melalui energy transition ini disepakati, itu kan benar-benar akan mendorong green economy. Apalagi kita lihat kan salah satu Hmm. juga mendorong green economy, mendorong pembiayaan yang hijau gitu kan. Jadi otomatis sektor-sektor yang dianggap selama ini tidak ESG gitu ya, atau tidak sustainable, tidak sustain gitu ke depannya, ini kan bakal di banyak beberapa kan perusahaan-perusahaan pembiayaan itu sudah mulai meninggalkan sektor-sektor yang Hmm. ESG itu. Nah, kalau memang ini terjadi, ya itu menarik banget kalau kita melihat sektor pertambangan nikel, utamanya produk turunannya gitu ya, atau hilir, ketika memang apalagi cita-cita Pak Jokowi kan hilirisasi ya, hilirisasi gede-gedean, Iya, otomatis semua raw material gitu kan tidak akan dijual secara langsung. Jadi semuanya akan diolah dulu jadi barang jadi atau mungkin barang setengah jadi, barulah dilakukan ekspor gitu. Nah, ini kalau ini berjalan, ya kita benar-benar bisa menjadi salah satu pemain global juga. Apalagi mm-mm. juga ketika melihat bagaimana dunia atau negara-negara G20 itu juga membuat kesepakatan adanya dana untuk apa ya, bisa dikatakan istilahnya dana untuk menghadapi krisis selanjutnya kalau sewaktu-waktu ada krisis kan. Nah, ini kan Iya, menjadi komitmen dari negara-negara besar, negara-negara maju untuk apapun yang terjadi ke depan, ya kita harus benar-benar sama-sama gitu. Terus kita tidak betul. boleh menghadapi krisis itu sendiri-sendiri, sesuai dengan tagline-nya, recover together, recover stronger. Iya, mantap, mantap. Mantap banget ini Bro Gip ini gila. Nggak nyangka ya Bro Gip ya kita bareng-bareng belajar dari CNBC dan setelah beberapa tahun ini kita akhirnya belusukan bener-bener ke market. Dan saya kagum banget sama Bro Gip terakhir. Saya ngelihat Bro Gip ini sempat ngobrol sama Pak Erick Thohir ya, sempat ngobrol sama para pendekar-pendekar ekonomi negara gitu. Nah,
Dari sana boleh nggak sih diceritain ke kita sedikit intisarinya apa nih dari ngobrol sama Pak Erick Thohir, Menteri BUMN kita? Kalau intisarinya utamanya bagi BUMN yang selama ini nggak sehat Mm-mm. gitu, Iya. cash flow-nya itu minus, ah, bahkan mungkin terlalu gede gitu utangnya, ini kan benar-benar menjadi satu perhatian. Apalagi banyak BUMN yang utamanya mungkin menjadi anggota bursa, menjadi emiten gitu ya di bursa, ini kan juga Mm-mm-mm-mm. ya utang yang terlalu besar gitu kan. Ini tentu ya membuat pertama Menteri BUMN sekarang itu bekerja keras ya. Ini kalau yang saya lihat dan juga hasil wawancara saya gitu waktu itu. Jadi Mm-mm. benar-benar yang nggak sehat kas gitu harus dipotong atau enggak di merger. Terus juga yang core bisnisnya nggak sesuai gitu kan, itu harus dikembalikan ke core bisnisnya. Kan banyak mungkin dulu core bisnisnya apa, terus ternyata dia buka bisnis apa gitu, terlalu banyak anak Mm-mm. atau itu kan semuanya dikembaliin. Bahkan dengan komitmen utamanya terakhir untuk restrukturisasi Garuda gitu ya, ini Mm-mm. menjadi mungkin perhatian juga, Nah apalagi loh. kan udah lama banget kemana gitu ya. Jadi ini mungkin Iya. apa namanya menjadi perhatian gitu. Tapi kita tuh selalu apa ya, optimis melihat kalau BUMN kan, dalam artian BUMN itu pasti akan selalu dijaga ya. Jadi ibaratnya kayak ya harus terus hidup, harus terus baik gitu. Apalagi kalau berkaca sama BUMN karya misalnya. Kalau kita Mm-mm. ngomongin BUMN karya, kan banyak yang bilang utangnya gede lah, ya pokoknya utangnya terlalu banyak, terus asetnya kecil dan segala macamnya. Tapi yang harus Mm-mm. kita tahu, hampir semua ya bisa dikatakan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia itu pemegangnya adalah BUMN karya gitu ya. Nah, Hmm. ya jadi otomatis ibaratnya kayak porsi kuenya itu nggak kebagi ke pemain swasta gitu ya. Rata-rata kan Mm-mm. BUMN karya pemegangnya. Otomatis kalau semua proyek infrastruktur berjalan dengan baik gitu kan, termin pembayarannya itu berjalan dengan sesuai dengan kesepakatannya, ya pasti otomatis kesehatan dari BUMN karya ini utamanya pasti akan sehat gitu. Kalau yang terakhir kan kalau kita lihat kenapa nggak sehat, Mm-mm. karena butuh uang untuk membiayai proyek terlebih dahulu kan, otomatis harus Mm-mm. punya pinjaman lah, utang lah, atau nerbetin obligasi perusahaan lah, nah untuk membiayai proyek yang sudah mereka dapatkan. Tapi kalau memang Mm-mm. pekerjaannya berjalan dengan baik gitu ya, ya otomatis akan lebih sehat juga. Oke, oke, oke. Berarti ini kayaknya bakal ada perbaikan-perbaikan ya untuk emiten-emiten BUMN di tahun 2023 jelang tahun politik di 2024. Nah, ini Bro Gip ada masukan-masukan nggak nih terkait dengan peta politik yang bisa mempengaruhi ekonomi? Tapi sebelumnya jangan lupa Cuan Troopers hari ini bakal ada kok ya sesi untuk menjawab emiten-emiten. Jadi pertanyaannya jangan lupa dimasukin di kolom question and answer, nanti kita akan jawab satu persatu gitu ya. Nah, ini terkait dengan pertanyaan sebelumnya, Gip, ada nggak sih ini kondisi bukan geopolitik ya, kondisi domestik politik, tahun politik kita ini yang bisa mempengaruhi ekonomi gitu. Seperti apa nih gambaran peta politiknya nih? Mhm. Mungkin ketika melihat tahun politik 2024, tapi dimulainya itu tahun depan ya. Itu kan semua prosesnya itu akan Mm-mm. dimulai di 2023 gitu. Mulai dari penetapan daftar calon tetap dari pemilu Mm-mm. legislatif untuk pileg, sampai dengan nanti setelah gelaran pileg akan ada gelaran pilkada, terus juga pilpres. Itu kan membuat kondisi politik itu agak lebih sedikit abu-abu ya, karena kan ya masih menentukan siapa pemenang pemilu dan segala macamnya. Nah, kondisi abu-abu ini yang sebenarnya juga kalau kita lihat kan pelaku pasar itu agak tidak suka ya, kembali lagi dengan Mm-mm. ketidakpastian. Apalagi kalau misalnya terjadi gaduh-gaduh politik dan segala macamnya. Ini kan akan membuat trust dari para pelaku pasar gitu kan, atau dari orang-orang yang ada di ekonomi itu akan melihatnya ragu atau mungkin lebih abu-abu gitu. Makanya sebenarnya menjadi tugasnya juga adalah bagaimana membuat iklim kondusif dalam politik, utamanya menuju pemilihan presiden, terus juga menuju pemilihan legislatif yang akan digelar di 2024, tapi gongnya itu sudah mulai dipukul gitu di 2023. Nah, biasanya juga kalau kita melihat tahun-tahun politik itu adalah tahun-tahun di mana banyak perusahaan-perusahaan juga yang terdampak kan, misalnya dari Mm-mm. apa yang terjadi atau
ketika menjadi penyokong lah, ibaratnya penyokong dalam artian perusahaan ini akhirnya produknya digunakan gitu selama tahun politik gitu. Nah itu kan juga sangat menarik kalau kita lihat gitu atau kita cermati, karena kan ketika tahun politik berjalan banyak banget uang yang di apa ya, banyak uang yang berputar gitu Mm-mm. kan, beli baju gitu, beli baju partai Mm-mm. lah, Mm-mm. os gitu, terus bikin baliho segala macam. Itu kan banyak banget industri yang akhirnya bergerak karena kan kok apa namanya, uangnya benar-benar banyak berputar selama tahun politik tuh. Jadi Mm-mm. saya sih melihat bahwa selama tahun politik kondisi market kita itu cukup stabil aja di 2019, terus juga di Mm-mm. 2014. Nah, walaupun ada riak-riak setelah hasil pemilihannya, tapi ketika bisa memastikan riak-riaknya ini tidak berkepanjangan gitu, atau otomatis pasti pelaku pasar optimisme juga melihat kondisinya gitu. Mm-mm. Nah, oke. Ini dari view tahun depan kita balik ke view tahun ini masih terkait sedikit dengan kondisi ekonomi negara karena kan beberapa waktu atau beberapa minggu belakangan ini kita ngelihat ada data APBN ya masih ada katanya masih ada 1.200 triliun gitu ya yang belum diserap gitu dan ini diinstruksikan oleh Sri Mulyani ini untuk ya dibelanjakan dengan seksama atau dibelanjakan dengan bijaksana gitu ya untuk anggaran negara ini. Nah, emiten-emiten retail atau emiten-emiten apa nih yang bisa berpengaruh? Apakah ada pengaruhnya? Gimana nih menurut Bro Gip? Nah, ini kan yang jadi problem nih biasa ya, Pak Daniel, kalau kita lihat. Iya, Ya, kalau mungkin ingat beberapa bulan lalu pernah Bu Sri Mulyani bilang, pemerintah daerah tolong dong belanjanya itu ditingkatkan, uangnya jangan diparkir mm-mm, di bank, ya. Harus mm-mm, benar-benar punya program untuk membelanjakan dari anggarannya ini. Nah, memang kalau saya nggak salah ingat ya, kuartal 2 deh kalau iya, saya nggak salah, belanja pemerintah itu agak sedikit menurun gitu kan. Kalau kita lihat, nah padahal sebenarnya government spending ini juga jadi kunci untuk konsumsi rumah tangga atau konsumsi domestik. Karena kan kalau tahun fiskal berjalan tuh biasanya di tahun pertama yang digelontorkan adalah anggaran sosial gitu kan, anggaran mm-mm, mm-mm, bansos, terus juga subsidi segala macam dan segala macamnya untuk bisa membuat konsumsinya tetap berputar. Nah, biasanya kalau memang awal tahun dan anggarannya itu benar-benar dibelanjakan dan terserap dengan baik, itu kan akan membuat konsumsi rumah tangga itu berputar, otomatis itu akan masuk ke sektor retail, terus juga ke consumer goods dan lain-lain. Nah, biasanya kalau di kuartal 3 dan kuartal 4 itu anggaran yang dibelanjakan adalah infrastruktur. mhm, Biasanya perbaikan jalan, mm, ya, ya semuanya lah soal infrastruktur gitu ya, pembangunan gedung dan segala macamnya. Nah makanya kalau lihat di kuartal 3 atau kuartal 4 banyak banget jalan diperbaikin gitu ya, banyak banget proyek infrastruktur akhirnya bergerak, ya karena di kuartal 3 dan kuartal 4 lah paling banyak membelanjakan untuk belanja infrastruktur. Nah otomatis mm-mm, kalau misalnya belanja pemerintah didorong di kuartal 3 dan kuartal 4 untuk belanja infrastruktur, nah berarti yang menarik adalah sektor infrastruktur. Tapi menjawab sektor juga yang menarik juga kalau menurut mata saya nih ya, dan juga teman-teman di WBS itu melihat bahwa uh, dengan meredanya apa ya, kabar soal resesi, terus tapi kalau memang juga terjadi hal itu gitu ya di tahun depan, walaupun kita tidak minta-minta gitu kan, kita tuh melihat bahwa sektor telco ini atau telekomunikasi itu masih cukup menarik karena kan data, terus juga ya data yang selama ini kita gunakan, apalagi kita ini lagi live kan, heeh, main TikTok, Zoom meeting dan segala macam, itu akan terus terjaga gitu kan. heeh, Dengan didorongnya digitalisasi di berbagai sektor, otomatis kan memerlukan jaringan internet gitu kan. Nah, saya mm-mm, sih melihat emiten telekom, kita tuh melihat bahwa emiten telekomunikasi juga akan menarik di tahun depan gitu, karena kan ya gitu, kita nggak pernah bisa terlepas dari emiten dengan produk-produknya mereka gitu kan. Tapi bukan yang menara ya, tapi yang telco yang data itu kayak ini apa namanya, disclaimer on dulu ya kalau kita nyebut misalnya iya, itu
kayak TLKM, terus juga XCL, ISA, dan segala macamnya kayak gitu. Tapi disclaimer on lagi ya. Iya, aman-aman. Disclaimer on, keputusan membeli dan menjual ada di tangan Anda. Kita hanya memberikan proyeksi aja, gitu ya. Oke, oke, Gip. Ini udah lumayan banyak nih pertanyaan dari Cuan Troopers kita. Saya mulai dari pertanyaannya Ivi nih. Ini Wah, susah banget. pertanyaannya Ivi, ini pertanyaan tersulit nih kayaknya nih. Benar-benar itu satu. Nah, ini China yang sekarang less restriktif dan dampaknya ke emerging market, especially Indo. Less restriktif itu terkait dengan zero COVID policy-nya mereka. Kita juga kemarin ada PPKM level 1 lagi katanya yang diperketat gitu ya, karena angkanya meningkat, tapi kayaknya pasar kita itu sudah price in gitu ya, sudah kurang memperhatikan hal tersebut. Ya, tapi pendapat Gibran gimana nih? Kita lihat sih, mungkin sejauh ini ya kalau kita lihat di Iya. dalam kita gitu dengan adanya informasi COVID dan segala macamnya, Mm-mm. itu udah kayak bukan abai juga ya, tapi lebih kepada Mm-mm. sudah bisa mengukur gitu ya dampaknya seberapa besar. Karena kan kita udah melewati 2020, 2021 gitu ya. Otomatis ketika memang misalnya kalau pemerintah China juga masih melakukan pembatasan yang gila-gilaan terkait dengan kebijakan zero COVID-nya, kalau Mm-mm. memang mungkin dampaknya adalah kepada neraca dagang kita gitu kan, karena kan kita juga banyak melakukan impor dari China dan kita juga negara mitra dagang terbesarnya juga salah satunya adalah China. Nah kalau memang China. itu Mhm. China, otomatis industri manufaktur kita dalam negeri kita ini yang akan terdampak juga gitu kan, apalagi dengan impor barang baku yang cukup besar juga dari China dan kita juga ekspor uh, produk-produk Indonesia itu juga banyak ke China, mungkin yang akan terganggu adalah kalau saya melihat sih sektor manufakturnya. Jadi, tapi kalau kita berkaca dengan apa yang dilakukan sama pemerintah Indonesia, itu kan benar-benar extraordinary banget kan. Kalau misalnya negara mitra dagang yang satunya tertutup atau tidak bisa dilakukan, tidak maksimal gitu ya untuk trade-nya, dia kan akan benar-benar mencari pasar baru gitu, mencari mitra dagang yang strategis atau bisa menutupi, minimal bisa menutupi. Tapi walaupun kita tahu bahwa untuk menutupi trade kita dengan China itu nggak mungkin kan, untuk mencari substitusinya kan, karena gede banget gitu. Nah, Hmm. kalau dalam negeri sih mungkin akan berdampak terhadap industri manufaktur. Tapi itu lagi kembali ya, kalau soal COVID tuh benar-benar udah terukur gitu ya, terukur apa yang akan kita lakukan gitu. Apalagi pemerintah Indonesia benar-benar, kalau yang saya lihat ya, itu udah nggak terlalu, bukan nggak fokus juga, cuma maksudnya udah benar-benar menyongsong recovery ekonomi di tahun ini. Mhm. Pokoknya harus recovery. Di 2023 kita harus lebih baik. Apalagi ini kan menyangkut legacy ya. Itu di Mhm. 2023, 2024 misalnya udah selesai nih pemerintahan Pak Jokowi, itu kan menyangkut legacy. Kalau nggak meninggalkan legacy, meninggalkan hal-hal yang baik, itu kan menjadi presiden buruk juga kan. Apa ya, Mhm. ya catatan buruk juga bagi pemerintah. Otomatis pemerintah Mhm. akan benar-benar memberikan fokus yang begitu besar untuk bisa menjaga stabilitas dalam negeri sampai dengan 2024. Kalau saya lihatnya seperti itu. Oke, oke. Mantap, mantap. Iya benar juga sih poinnya bahwa dari China ini adalah mitra dagang gitu ya. Jadi otomatis mau nggak mau pasti akan berdampak ke Indonesia juga gitu ya pada akhirnya terkait dengan policy mereka. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari cuan troopers kita. Saham-saham pilihan untuk window dressing. Tapi sebelum menjawab pertanyaan ini, menurut Gibran dan juga tim dari WBS, ini window dressing akhir tahun bakal seperti apa nih? Kalau dengan kondisi makro yang baik, terus juga ekonomi Amerika Serikat yang baik gitu ya, angka inflasinya juga baik, ya bisa aja terjadi window dressing di akhir tahun gitu kan. Karena yang selama ini dikhawatirkan, oh, nggak akan ada nih window dress karena ada resesi. Tapi dengan iring meredanya isu resesi ini, otomatis lebih optimis melihat akhir tahun itu akan ada window dressing gitu melihatnya. Lebih optimis daripada tahun lalu lah ya. Benar. Nah, Lebih kemudian untuk optimis banget. kemudian untuk yang saham-saham pilihan, emiten-emiten pilihannya ini ada di mana nih yang menjadi pilihan dari WBS nih? Boleh nggak dikasih view-nya?
Kalau yang tadi yang udah kita bahas ya, kalau misal menarik gitu yang mati gitu ya, yang lagi diperhatikan adalah pertama itu sektor, kita harus waspadai sektor rotasi sektor, utamanya di sektor pertambangan, Mm-mm. apalagi walaupun laporannya pasti sepanjang tahun 2022 ini bagus, bahkan akan tercermin juga saya sampai di awal kuartal pertama tahun 2023 gitu ya. Yang kedua, kalau melihat yang menarik juga patut dicermati adalah sektor pertambangan nikel misalnya, dengan adanya Mm-mm. endorse tidak langsung gitu ya untuk energi transition dan segala macamnya yang benar-benar tercermin oleh negara-negara maju yang dibawa sampai ke forum G20, itu kan juga uh, menjadi menarik, apalagi ketika hilirisasi benar-benar Mm-mm. berjalan material, kalau berjalan sesuai roadmap-nya ya, yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu sangat menarik, apalagi pemain besarnya industri. Kita berharap menjadi pemain besar gitu ya di industri EV baterai juga lewat IBC gitu kan, menjadi salah Mm-mm. satu besarnya juga. Nah, mungkin juga yang menarik yang bisa dicermati adalah sektor perbankan, utamanya mungkin dengan kenaikan, kalau memang kenaikan suku bunga terjadi gitu kan, otomatis SBDK, suku bunga dasar kredit dari perbankan misalnya juga Mm-mm. mengalami peningkatan, dan pen, membutuhkan gitu ya, atau korporasi-korporasi besar gitu membutuhkan untuk pembiayaan atau pendanaan, otomatis akan salah satu jalannya adalah mengambil pinjaman di perbankan gitu. Nah, kalau suku bunganya tinggi gitu ya di perbankan, otomatis itu kan akan berdampak terhadap pendapatan perbankan Mm-mm. juga. Yang menarik juga adalah soal isu misalnya perbankan digital gitu ya. Kalau kita lihat Iya. itu kan sekarang banyak banget laporan gitu ya. Bahkan ada JP Mm-mm. Morgan akhir itu mengeluarkan view terhadap untuk sektor perbankan digital ini kan, karena dengan Mm-mm. kenaikan suku bunga yang tinggi, terus juga uh, bisa menjadi peluang gitu ya bagi perbankan, utamanya mungkin kalau bank digital dengan kenaikan pinjaman di sektor-sektor yang benar-benar membutuhkan gitu ya, apalagi kebanyakan mungkin kalau bank digital itu kita lihat adalah bicara soal ekosistem, terus juga bicara soal pembiayaan yang masuk ke sektor UMKM, retail, itu kan benar-benar banyak banget ya, apalagi UMKM itu hampir 60%-an lebih ya, itu juga bertumbuh di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah seberapa sustain ya, nantinya kalau misalnya perbankan digital ini terus bergerak menuju atau lebih masif gitu. Iya, menjadi jawabannya adalah bagaimana perbankan digital ini bisa membangun ekosistem yang saling saling mendukung gitu kan. Karena kalau berdiri Mm-mm. sendiri pasti nggak bisa dong. Harus ada ekosistem yang besar juga. Walaupun sekarang banyak banget bank digital yang bermunculan, tapi saya yakin di 2023 itu nggak semuanya itu akan bertahan, atau ya mungkin seiring dengan berjalannya waktu gitu, perbankan digital itu yang kuat adalah yang bertahan dengan ekosistem besarnya gitu, yang didukung oleh ekosistem besarnya, seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi untuk bank pun, untuk bank digital pun ini berarti yang menang adalah yang punya ekosistem ya, yang didukung oleh ekosistem. Nah, ini pas banget nih dengan pertanyaan dari Cuan Troopers kita, mana nih ya pertanyaannya. Nah, ini dia nih terkait bank digital nih. Gimana nih, Gim? Udah ada kan ini data-data red issue udah ada ya. Gimana? Tapi tanggapannya gimana ini dari tim WBS nih? Masih Kalau ini fresh banget. baru banget ya, ini kita baru dapat Heeh. tahuannya untuk red issue. Ini di Mm-mm. harga 50 ya per saham ya. Kalau saya Heeh. gitu ya. Sekarang berapa sih BBYB? Coba kita lihat. Tadi 920 kayaknya, 910, 920 kalau nggak salah. Mhm. Nah, ini kan sebenarnya isu lama banget ya untuk right issue ya. Karena udah Mm-mm. gembor dari awal tahun deh kalau saya nggak salah. Dari Bahkan awal tahun, betul. ya, jadi salah satu pilihan dari skor sekuritas juga kan. Ini menjadi saham yang Mm-mm. ya, Topik kita. topiknya kan. Ini target price-nya Heeh. 230 kalau saya nggak salah di skor sekuritas itu, melihat bahwa berarti kalau skor sekuritas aja melihat bahwa ini menarik gitu kan, apalagi dengan adanya right issue yang semakin nyata di depan mata kan, selama ini Mm-mm. mungkin harganya turun melewati level support di ke bawah gitu kan sempat ke bawah juga, itu mungkin karena masih abu-abu nih, jadi nggak sih right issue ini, siapa nih yang bakal Mm-mm. beli atau bakal beli right issue-nya. Tapi dengan semakin nyatanya isu right issue-nya, keterbukaan informasi dari corporate action-nya BBYB,
mungkin juga patut dilihat gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh BBYB ini, karena menjadi salah satu yang menarik juga dengan ekosistem yang BBYB miliki gitu kan. Kalau kita lihat dengan Mm-mm. pembiayaannya ke yang retail kecil gitu kan, kalau kita Mm-mm. lihat untuk Mm-mm. BBYB. Terus juga mungkin head to headnya juga bisa saya katakan dengan Bang Jago sama ya Alobank misalnya, kalau misalnya dia Mm-mm. berhead, karena kan Alobank itu ditopang dengan ekosistem yang besar juga kalau kita lihat ya, dengan Mm-mm. retail lah, media dan segala macamnya. Tapi dengan BBYB fokus terhadap UMKM juga atau sektor retail yang kecil-kecil itu cukup menarik. Tapi dengan kalau kita baca tuh banyak banget ya perbankan digital sekarang yang benar-benar mengeluarkan report terkait dengan Mm-mm. view, look dan segala macamnya. Terakhir kan ada yang saya baca tuh ini disclaimer kembali ya, saya tuh baca Mm-mm. terakhir Bang Amar gitu kan, yang beberapa analis mungkin atau sekuritas juga mengeluarkan view terhadap Bang Amar yang di view atau outlook-nya itu bisa tumbuh sampai dengan 2023, pendapatan labanya naik, itu kan membuat kondisi keuangan dan kondisi perbankannya sehat gitu ya, apalagi dengan penyaluran kredit ke sektor UMKM dan juga retail yang kecil-kecil itu akan mendorong pertumbuhannya, apalagi dengan aturan dari OJK gitu kan untuk Mm-mm. ya dengan modal inti dari perbankan. Kalau mungkin gitu, kenapa banyak mungkin perbankan yang akan merger atau diakuisisi gitu, kalau nggak sanggup memenuhi kewajiban modal inti, ya udah pasti merger atau nggak akuisisi gitu. Mantap. Ini berarti untuk red issue BBYB di harga 650, sama kalau boleh nambahin itu rasionya kan 18/5 gitu ya kalau nggak salah ya Gip ya. Itu Benar. berarti dari 18 lembar saham dapat 5 lembar saham. Jadi kita buletin aja 18 lot dapat 5 lot gitu ya. Ya. Kurang kurang lebih gitu. Nah, jadi mau tebus apa enggak ini disclaimer on ya. Jadi kalau misalnya Melihat view BBYB bagus, maksudnya sobat cuan gitu melihat view dari iya, BBYB nggak apa ditebus. Karena kan kita selalu bicara medium to long ya, kalau memang kita mau bicara mm-mm, invest, nggak 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 scalping gitu ya, atau nggak day trade gitu. Kalau mau bicara day trade ya mungkin ketika isu right isunya ini direspon positif sama pasar, akan ada momentum gitu ya yang tercipta gitu bagi mm-mm. BBYB ini. Nah, momentumnya itu kan ya kita nggak pernah tahu momentumnya ini berapa lama gitu akan terjaga gitu. Tapi buat kalau view-nya buat medium to long misalnya, dan yakin, ya udah ditebus aja nggak apa-apa. Oke oke. Tapi disclaimer on, kalau gue Benar. sih Gip, kalau gue sih gue tebus sih, apalagi apalagi ini ininya di atas kan, misalnya nyangkutnya di atas, terus kalau misalnya dapat hak untuk nebus isu, ya tebus aja, jadi average-nya bisa turun gitu ya. Benar. Karena view long term-nya juga ini masih menarik. Oke, ini kita coba lihat ke pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, ini, yang dari tadi gue baca pertanyaannya menarik. Ada Kak Alin Hmm. juga nih yang nonton nih. Halo Kak Alin. Hai itu. Oke, nah tuh dari Kak Alin. Gils, keren banget sih dua mantan anchor inilah. Ini juga mantan anchor nih Kak Alin nih, lebih keren lagi. Hostnya G20 nih Kak Alin. Eh, eh. Oke, Gip, gimana nih untuk sektor CPO? Masih ada prospek nggak nih ke depannya? Karena tadi kan kita bahas terkait dengan komoditas gitu ya, Gip ya. Oke. Nah, kalau kita lihat kan dengan sektor CPO ini sebenarnya eh, bisa dikatakan ini kan sektornya yang eh, apa ya? Apa sih istilahnya? Itu kan lupa gitu mau bilang apa nih istilahnya. Gara-gara Jadi Kak Alin nih kayaknya nih. ke Alin nih ya kalau kita lihat. Nah, kalau kita berbicara produknya gitu kan, CPO itu kan ya hampir semua industri membutuhkan gitu ya, nggak ada yang nggak Mm-mm, membutuhkan. Apalagi kita sebagai salah satu pemain sektor CPO yang besar gitu. Tapi tidak setiap tidak apa ya, dalam satu tahun itu kan nggak setiap tahun dan nggak setiap hari manggung gitu kan. Otomatis iya. benar-benar view-nya kalau kita lihatnya sebenarnya untuk CPO adalah prospeknya untuk jangka menengah gitu. Karena kan kita bergantung pada, apalagi kalau misalnya melihat
emiten-emiten CPO yang udah mature banget gitu kan, yang harganya itu udah mature, saya kayak Ali, terus juga beberapa saham CPO yang udah mature banget, kita kan nggak bisa mendapatkan keuntungan dengan capital gain secara jangka pendek gitu kan, benar-benar harus dalam jangka panjang gitu. Nah, beberapa uh, biasanya sentimennya itu kan tergantung juga terhadap policy dari pemerintah ya. Karena kan kalau kita lihat kalau pemerintah mengeluarkan policy yang buruk terhadap sektor kelapa sawit ini atau CPO Mm-mm. ini berdampak juga terhadap view dari para pelaku pasar. Contoh terakhir misalnya ketika Eropa melakukan ban terhadap CPO kita, nah itu kan menjadi perhatian juga kan dari pelaku pasar kalau melihat bagaimana CPO kalau misalnya di-ban dari pasar Eropa. Tapi benar-benar pemerintah Indonesia itu sangat memperjuangkan kan. Kan Pak Jokowi pernah bilang kalau sektor CPO Mm-mm. kayak tapi tuntutan dari Eropa misalnya dengan segala macamnya. Gitu. Apalagi kalau dengan uh, proyek pemerintah B20, biodieselnya dan segala macamnya ini kan benar-benar juga menjadi ketika kita tuh nggak cuma ekspor raw material ya udah jual CPO aja tapi kita fokus juga terhadap bagaimana produk turunan dari CPO yang kembali lagi hilirisasi yang benar-benar digadang-gadang sama pemerintah ini menjadi kunci bagi sektor komoditas utamanya sektor komoditas yang selama ini menjadi tumpuan batu bara, CPO dan kawan-kawannya. Kalau ini semuanya berjalan dengan baik, ya berarti sebuah opportunity besar dong atau untuk pertumbuhan juga dari emiten-emiten yang ada di CPO. Jadi nggak bisa Mm-mm. berbicara capital gain jangka pendek gitu, tapi buat jangka menengah panjang menarik sih sebenarnya. Oke, oke. Menarik banget. Dan juga ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab nih, kayak misalnya apakah ada November Rain, time to cicil saham yang mana gitu ya. Percaya nggak sama bandarmologi, red issue agro, view pegas, dan saham swing WBS. Ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan menarik, tapi sayang banget waktu kita juga terbatas ya guys. Jadi jangan lupa pertanyaannya nanti dikirimkan langsung atau di DM langsung ke Instagramnya waktunya beli saham. Tadi juga ada yang nanya udah daftar Sukor tapi mau join grupnya WBS gimana caranya. Nanti juga gampang ya langsung aja di DM ke Mincu atau adminnya waktunya beli saham nanti akan diarahin gimana caranya. Dan juga yang belum bergabung bisa bergabung dan menjadi anggota tim dari WBS melalui e-form.sukorsekuritas.com/waktunya beli saham gitu ya. Ini nanti langsung akan diarahin supaya menjadi tim WBS. Oke, Gip, mungkin tadi langsung menjadi pertanyaan terakhir dari saya. Thank you banget nih atas Thank you waktunya. Banyak banget insight-insight makro dan mikroekonominya. Sukses dan cuan selalu, Gibran. juga buat kita semua, cuan juga buat Bang Hai yang lagi ada di Iya. depan. Oh, jadi contekannya dari depan ya berarti ya. Bang Hai yang Oke. Oke, oke. Salam buat tim WBS yang lagi di Makassar ya sekarang berarti ya. ya. Iya, oke, oke. Salam buat tim WBS juga. Sukses dan cuan selalu. See you di acara selanjutnya, Gip. Bye-bye.